Sahabatku dalam Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dia segalanya dalam hidup ini. Dia melimpahi kita dengan berkat-Nya. Karena itu, mari siapkan waktu beribadah kepadanya. Kita datang menyembah dan memuliakan Tuhan dengan pujian. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Pujian ini memberi semangat, mendorong kita untuk terus maksimal bekerja melayani Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami mengerti apa kehendak Tuhan dari firman yang disampaikan, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 33. Begini dikatakan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, setelah Yesus mengutus para murid, mereka pergi memberitakan Injil dengan kuasa yang dianugerahkan kepada mereka. Mereka mengusir banyak setan dan menyembuhkan segala penyakit. Markus 6 ayat 7, ayat 12 dan ayat 13. Pelayanan sangat berhasil. Begitu banyak orang yang datang dan pergi sehingga makan pun tidak sempat. Mereka melayani dengan maksimal, melayani dengan penuh waktu. Kemudian rasul-rasul itu berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ayat 30. Kata memberitahukan dari bahasa Yunani apegeilan. Artinya laporan, melaporkan, mengabarkan, mewartakan, mengumumkan, menceritakan, mengakui sesuatu secara terbuka. Para rasul melaporkan, menceritakan secara terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua disampaikan kepada Yesus tentang keberhasilan, kesuksesan yang terjadi dalam pelayanan.
Hal ini pasti mendatangkan sukacita yang besar bagi para rasul, lebih khusus lagi bagi Yesus. Setelah mendengar apa yang diceritakan oleh para rasul, Yesus mengajak mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ayat 31. Hal ini dilakukan oleh Yesus untuk mengingatkan dan mengajarkan para rasul supaya keberhasilan yang diperoleh tidak membuat mereka jadi lupa diri, jadi sombong, dan akhirnya menganggap keberhasilan yang diraih itu karena atas kemampuan diri sendiri. Melainkan keberhasilan itu sangat ditentukan ketika mereka berada sendirian, beristirahat di kesunyian, bersaat teduh bersama Yesus. Kebersamaan dan keintiman dengan Yesus menghasilkan stamina baru, kekuatan baru, semangat baru, cara hidup yang baru, dan bahkan model pelayanan yang baru untuk melanjutkan, melaksanakan pekerjaan pelayanan kepada orang banyak yang telah menunggu. Ayat 32 dan 33. Keluarga yang diberkati Tuhan. Pesan firman kepada kita, pertama, keberhasilan harus berkelanjutan, jangan berhenti pada satu titik. Semakin besar keberhasilan, semakin penting waktu untuk beristirahat, berada sendirian, bersaat teduh bersama Yesus. Itu adalah kunci keberhasilan yang berkelanjutan. Keberhasilan orang tua hendaklah berlanjut kepada anak cucu cece, keturunan selanjutnya. Dan ini sangat ditentukan kalau kita membangun kebersamaan, keintiman dengan Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan dalam ibadah keluarga. Seperti yang dilakukan oleh keluarga-keluarga yang dengan taat setia beribadah kepada Tuhan. Teruslah lakukan ini. Ini akan menjadi kunci keberhasilan yang berkelanjutan. Sehingga keturunan kita meraih sukses yang bersumber dari dan di dalam kebersamaan kita dengan Tuhan. Yang kedua, pergunakan waktu dengan maksimal. Para rasul melayani begitu banyak orang. Mereka melayani penuh waktu. Sebagaimana tema renungan ini. Pelayanan penuh waktu. Tidak mengenal lelah. Bekerja demi ketaatan, kepatuhan, dan kedengaran kepada Tuhan. Lagu pujian tadi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tuhan telah menyediakan ladang tempat kita bekerja. Di tempat kerja kita masing-masing. Apapun profesi, jabatan kita. Kerjakanlah itu dengan maksimal. Dengan penuh waktu. Tuhan menyertai dan memberi keberhasilan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini terpatri di loh hati kami sebagai keluarga Kristen. Supaya kami hidup dari dan di dalam kebersamaan, keintiman, bersaat teduh bersama Tuhan. Melalui ibadah-ibadah yang diikuti terus menerus. Sehingga itu akan menjadi kunci keberhasilan yang berkelanjutan dalam hidup pribadi dan keluarga kami. Dalam nama Yesus. Dan karena itu, keluarga-keluarga yang dengan taat tekun beribadah kepadamu, dimanapun mereka berada saat ini, hamba tumpangkan tangan. Biar Tuhan nyatakan kuasa yang ajaib. Supaya melalui ketaatan, kesetiaan, dan ketekunan beribadah ke Tuhan, ini mendatangkan sukacita yang besar. Sehingga ketika menghadapi berbagai pergumulan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan,
yang bimbang diteguhkan iman, yang berkekurangan dicukupi, yang berjuang di tempat studi Tuhan buat berhasil, yang berjuang mencari lapangan pekerjaan Tuhan bukakan jalan sehingga meraih sukses karena bersumber dari dan di dalam keintiman dengan Tuhan. Dan Tuhan jugalah yang berkati kuduskan, yang bersyukur berulang tahun pribadi, ulang tahun perkawinan dan sukses dalam segala usaha. Kami mau taruh perjalanan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang lakukan perkara besar dalam hidup ini kini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman, pujian dan doa. Tuhan sumber pertolongan, sumber berkat akan terus menolong, memberkati, membentengi dan menyelamatkan saudara bersama keluarga kini dan selamanya. Amin. Trims.